Yang sangat terasa di novel Sri Menanti adalah harkat puisi yang diangkat setinggi langit. Puisi ibarat mantra, bisa menangkal hantu. Bahkan di novelnya ada anak muda yang terserang virus puisi dan kopi yang membuat resah warga. Hai sahabat Perpusnas, salam sejahtera, tetap semangat, dan salam literasi. Kali ini bersama saya Khairon akan menemani sahabat Perpusnas di program acara Ruli, Ruang Literasi. Dalam acara ini saya akan menemani sahabat Perpusnas dengan informasi buku atau mereview buku yang merupakan koleksi perpustakaan nasional yang akan kami sajikan oleh tim redaksi Radio Widya Bahana Suara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sri Menanti adalah novel perdana Joko Pinurbo. Demikian keterangan di punggung buku. Di atasnya terdapat 4 paragraf potongan isi novelnya, alih-alih sinopsis singkat cerita maupun keterangan lain soal isi novelnya. Jokpin, demikian ia biasa disapa, selama ini dikenal sebagai penyair. Ia telah menerbitkan buku puisi sejak 1999 berjudul Celana. Buku puisinya yang lain diantaranya Baju Bulan, Selamat Menunaikan Ibadah Puisi, Malam Ini Aku Akan Tidur di Matamu, buku latihan tidur, serta surat kopi. Prosa bukan jagat baru bagi Jokpin. Beberapa cerpennya telah dimuat di media, namun baru kali ini ia menulis novel. Penyair menulis prosa, entah cerpen atau novel, bukan hal istimewa betul. Belum lama ini, penyair senior Gunawan Muhammad menerbitkan novel Surti, Tiga Saung Galing, contoh lain Sapardi Djoko Damono. Ia bereksplorasi menulis cerpen-cerpen mini serta menovelkan puisinya Hujan Bulan Juni yang terbit 2015 lalu. Sri Menanti yang Joko Pinurbo banget. Membaca novel Sri Menanti rasanya memang karya yang khas ditulis seorang penyair. Lebih khusus lagi, penyair tersebut adalah Jokpin bagi yang akrab dengan puisi-puisinya. Novel ini Jokpin banget katanya. Dimaksud Jokpin banget karena seperti puisi-puisinya, novelnya banyak bicara tentang hal-hal remeh sehari-hari seperti celana, kamar mandi, hingga kopi. Bahasanya sederhana, sering nakal tapi tak luput kaya imajinasi. Tidak lupa pula ia menyelipkan banyak kalimat-kalimat jenaka yang satiris. Selain itu, buat yang pernah baca cerpen Jokpin seperti Laki-laki tanpa celana, Sebotol hujan untuk Sapardi, atau Ayat kopi, novel ini dikembangkan dari cerpen-cerpen Jokpin yang sudah terbit. Kamu bisa menduga-duga apakah Jokpin menulis cerpennya dahulu baru dikembangkan ceritanya jadi lebih luas dalam bentuk novel, atau ia sadari dulu sudah menulis cerita novel ini namun beberapa fragmen cerita di novel ia angkat dan dijadikan cerpen. Novel dari seorang penyair yang jelas saat seorang penulis puisi menulis prosa, ekspektasi pembaca besar pada karya tersebut. Sebagai perawat bahasa, seorang penyair akan memainkan bahasa tulis dalam novel selayaknya seorang anak kecil di taman bermain. Kita juga berharap tak akan menemukan cerita yang biasa, cerita tak disusun konvensional mengikuti alur kronologis bab per bab mirip formula drama 3 babak film Hollywood. Kabar baiknya, Sri Menanti memenuhi harapan sebuah prosa yang lahir dari tangan penulis puisi. Penulis puisi sehari-hari bekerja dengan memeras kata hingga terpilih kata-kata terbaik di setiap bait. Kebiasaan itu tampaknya juga terbawa saat menulis novel. Umumnya, novel yang ditulis penyair jarang yang teramat tebal, yang termasuk pengecualian untuk hal ini diantaranya Remy Saladu. Ia banyak menulis puisi Beling pada 1970-an dan juga banyak menulis novel berlatar sejarah yang tebal-tebal. Gunawan Muhammad menulis novel pendek sekali, sekitar nyaris 100 halaman dengan kalimat-kalimat dipenggal seperti bait-bait puisi. Sedang Hujan Bulan Juninya Sapardi sekitar 140-an halaman. Novel Sri Menanti Jokpin tamat di halaman 135. Cameo sastrawan ternama dari segi format, Jokpin tak membagi novelnya dalam bab per bab. Cerita dituturkan oleh dua tokoh yang bercerita lewat sudut pandang orang pertama secara bergantian. Awalnya sedikit membingungkan karena keduanya menggunakan kata ganti saya, tapi lama-lama pembaca terbiasa dan
bisa mengidentifikasi siapa yang sedang bercerita. Penutur pertama seorang penyair yang bisa kita tebak tak lain adalah Jokpin. Di suatu pagi yang basah, ia melihat seorang perempuan muda lewat di depannya sambil menunduk. Matanya memancarkan duka persis yang digambarkan puisi Sapardi berjudul Pada Suatu Pagi Hari. Rasa penasaran akan pola perempuan muda itu membawanya ingin bertemu Sapardi. Kemudian tak hanya Sapardi yang ia temui, tapi juga Faisal Odang, Aan Mansyur, dan Paman Yusi yang hampir pasti mengacu pada Yusi Afianti, Parean. Deretan nama itu adalah sastrawan dan penyair yang ada di dunia nyata. Ibarat film, mereka hadir sebagai cameo memerankan diri sendiri. Pembaca belakangan tahu perempuan muda itu bernama Sri Menanti, seorang pelukis. Oleh Joko Pinurbo, tokoh Sri Menanti diberi suara. Bisa saling berganti antara penuturan si penyair dan si pelukis perempuan. Kedua tokoh ini dihinggapi keresahan masing-masing. Namun, jangan bayangkan kamu bakal ketemu cerita seperti biasa dengan awal, tengah, dan akhir disertai konflik dan klimaks. Di sini bukan tempatnya untuk cerita model begitu. Jadi teringat mendiang Roger Ebert saat mengulas film Kill Bill Volume 1 tahun 2003. Di sana ia merangkum dengan pas gaya penyutradaraan Quentin Tarantino. Siniesnya, the movie is all storytelling and no story. Rumusan di atas berlaku juga buat Sri Menantinya Jokpin. Sebuah novel boleh jadi tak butuh sebuah cerita yang utuh maupun kuat, atau tak punya karakter yang kuat, atau pula tak punya pesan apa-apa. Cerita boleh saja mengalir dalam secuplik fragmen-fragmen yang tak saling berkaitan. Selayaknya kita menjalani hari demi hari, hari ini ketemu si A dan mengalami kejadian B, besoknya ketemu si C mengalami peristiwa D. Yang menyatukan tokoh Sri Menanti dengan si penyair lagi-lagi bukan hal besar, melainkan LTS alias laki-laki tanpa celana, sesosok hantu yang bisa muncul kapan saja dari mana saja sambil merintih. Sakit jenderal, sakit jenderal. Yang sangat terasa di novel Sri Menanti adalah harkat puisi yang diangkat setinggi langit. Puisi ibarat mantra, bisa menangkal hantu. Bahkan di novelnya ada anak muda yang terserang virus puisi dan kopi yang membuat resah warga. Si penyair diprotes, dianggap menyebar ajaran sesat yang merintihkan. Rayakanlah setiap rezeki dengan ngopi agar bahagia hidupmu nanti. Halaman 80. Atau kala ia menyamakan pembaca puisi dengan beribadah di halaman 106. Kita menemukan narasi begini. Dari mandi yang sunyi, saya masuk ke ruang kecantikan, saya berdadar sembari menunaikan ibadah puisi. Tentu saja Jokpin tak berniat menyepelekan ajaran agama maupun ayat-ayat sucinya. Namun itulah kritik bernada satir pada kelompok orang yang menggunakan ayat-ayat suci demi mencapai tujuan politik tertentu dan kepentingan kelompoknya semata. Lewat Sri Menanti, Jokpin telah berhasil menyuguhkan novel yang Jokpin banget. Bagi penggemar Jokpin, ini buku wajib baca. Bagi yang belum akrab dengan puisi-puisinya, yang sederhana dan jenaka ini sarana yang pas untuk berkenalan. Buat semuanya, selamat menunaikan ibadah membaca novel Jokpin. Buku yang berjudul Sri Menanti ini dapat sahabat Perpusnas akses dan baca dengan data langsung ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia lantai 22 atau tersedia juga di aplikasi iPusnas tentunya. Selamat membaca dan salam literasi. Maka pada suatu pagi hari ia ingin sekali menangis. Sambil berjalan tunduk sepanjang lorong itu, ia ingin pagi itu hujan turun rintik-rintik dan lorong sepi, agar ia bisa berjalan sendiri saja sambil menangis, dan tak ada orang bertanya kenapa. Ia tidak ingin menjerit-jerit, berteriak-teriak mengamuk, memecahkan cermin, membakar tempat tidur. Ia hanya ingin menangis lirih saja, sambil berjalan sendiri, dalam hujan rintik-rintik di lorong sepi, pada suatu pagi.
Apakah yang kau tangkap dari suara hujan? Dari daun-daun bugenvil basah yang teratur mengetuk jendela? Apakah yang kau tangkap dari bau tanah? Dari ricik air yang turun di selokan? Ia membayangkan hubungan gaib antara tanah dan hujan. Membayangkan rahasia daun basah serta ketukan yang berulang. Tak ada, kecuali bayang-bayangmu sendiri yang di balik pintu memimpikan ketukan itu. Memimpikan saba pinggir hujan. Memimpikan bisik yang membersit dari titik air menggelincir dari daun dekat jendela itu. Atau memimpikan semacam suku kata yang akan mengantarmu tidur. Barangkali sudah terlalu sering ia mendengarnya dan tak lagi mengenalnya. Kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau tak akan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya. Membayangkan wajahmu adalah siksa. Kesepian adalah ketakutan dalam kelumpuhan. Engkau telah menjadi racun bagi darahku apabila aku dalam kangen dan sepi. Itulah berarti aku tunggu tanpa api. Tuhan yang cantik, temani aku yang sedang menyepi di rimba kosmetik. Nyalakan laskap pada alisku yang gelap, ciburkan bulan ke lubuk mataku yang dalam. Taburkan hitam pada rambutku yang suram, hangatkan merah pada bibirku yang resah. Semoga kecantikanku tak lekas usai dan cepat luntur seperti pupur. Semoga masih bisa ku nikmati hasrat yang merambat pelan menghangatkanku sebelum jari-jari waktu yang lembut dan nakal merobek-robek bajuku. Sebelum kau senyapkan warna, sebelum kau oleskan lipstik terbaik di bibirku yang mati kata. Semula sajak ini hendak berkisah perihal alismu yang tebal, aroma kretek yang tertinggal di bibirmu, yang membuatku betah mengulumnya. Sajak ini ingin sekali merekam tubuhmu yang jangkung dan ranum, yang menderu ketika tersentuh jariku. Di kaki gunung Merapi kala itu, bulan Juli terasa lembab. Kemurungan berkelebat cepat. Kau bilang, gelap hanya ada di malam hari, dan itu singkat, tak melukai. Seperti melihat film pendek, mungkin menyakiti mata, tapi ringkas, tak melewati 30 menit. Kau bilang, segala yang dapat menjelma kesedihan, mesti segera dipadamkan. Jangan biarkan ketel berbunyi panjang, lekas matikan api. Kau kian lihai membelakangi kenyataan. Tak ada masa silam dan masa depan di peta hidupmu. Sajak ini tersesat setelah kau menunjukkan arah tetap hatimu.